Oke, selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Nah, malam hari ini kita bertemu ya di pertemuan ke-6 di mana saya akan menjelaskan secara singkat tentang penugasan proyek yang akan kalian lakukan. Oke, kita langsung saja. Tugas wajib paper manajemen risiko risk assessment. Oke, mahasiswa membuat paper singkat minimal 3 halaman ya, spasi 1,5 secara berkelompok. Oke. Ya, 5 orang per kelompok. Nah, untuk halaman pertama kalian beri judul, tema, dan di bawah tema itu kalian lampirkan nama-nama ketua tim dan anggota tim, sampingnya adalah NPM. Oke. Nah, isinya meliputi latar belakang singkat ya tentang profil perusahaan yang kalian pilih, yang akan kalian lakukan assessment, beserta tujuan, maksud dan tujuan yang apa sih kalian melakukan assessment itu kepada perusahaan itu, maksud dan tujuannya itu apa. Oke. Nah, tiga, kalian lakukanlah risk breakdown ya, structure ya. Risk register apa saja yang dari internal dan eksternal ya. Di sini ada salah satu contoh ya. Kita namakan saja di DCP project ya. Nah, di DCP project ini ada internal dan eksternal ya. Di mana di internal itu ada technical, project management, dan organization ya. Nah, internal ini tidak hanya technical, project management, dan organisasi. Kalian bisa mengganti dengan divisi manajemen SDM, divisi manajemen operasional, divisi manajemen pemasaran, dan divisi manajemen keuangan ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah yang terkait di dalam divisi tersebut ya. Kalian mencoba mencari risk apa saja yang terkandung di dalam divisi tersebut. Oke, kita masuk ke eksternal. Nah, di sini ada ekonomi. Nah, ekonomi ini kita sebut dengan kebijakan ya. Kebijakan apa saja yang mempengaruhi perusahaan kita atau perusahaan yang kalian assessment. Oke. Nah, ada force major. Force major ini kalian ambil saja COVID-19, pengaruhnya terhadap perusahaan yang kalian assessment. Oke. Terus ada legal ya. Legal ini termasuk hampir sama dengan regulasi atau kebijakan pemerintah ya. Dia tapi lebih ke perizinan ya. Perizinan misalnya seperti izin usaha ya, izin lingkungan atau izin-izin lainnya ya. Atau kalian bisa menggantinya dengan faktor eksternal lain ya, distributor gitu ya, atau customer ya. Bisa kalian customize saja sendiri yang menurut kalian menarik ya untuk dibuat tugas di dalam tugas. Oke. Nomor 4, risk register, pilihlah 5 resiko ya, yang paling umum dijelaskan ya, dan jelaskan. Nah, di sini ada risk, ada scope creep ya. Scope, terus ada dokumen pending, approval, testing of system application delay ya. Nah, ini adalah resikonya. Resikonya di mana kalian telah menemukan sebelumnya ya. Di risk breakdown kalian masukkan ke dalam tabel risk nomor 4 ini. Nah, ada impact. Impact itu H itu high ya. M itu medium, L itu low ya. Nah, ini adalah dampaknya ya. Dampak terhadap perusahaan itu akan besar atau sedangkah atau kecil ya. Ada probability juga ya, kemungkinan terjadi. Risiko itu akan muncul yaitu levelnya level apa gitu ya. Medium kah, low kah, atau high ya. Oke, risk value. Risk value ini adalah lebih ke prioritas daripada nilai risiko itu sendiri. Oke. Biasanya dia kalau semakin besar resikonya, dia semakin besar nilainya yang harus diutamakan. Oke. Nah, ada kontingensi ya. Ada plan dan mitigation or mitigation plan ya. Di sini kalian akan memilih apa sih solusinya ya untuk menghadapi risk ini ya. Kita ketahui ya, ada risiko yang belum terjadi, maka kita siapkan
planning untuk solusi daripada resiko itu apabila terjadi ya. Nah, apabila terjadi maka solusinya apa? Kalian bisa cantumkan di sini. Dan responsibility-nya siapa gitu loh, ya. Nah, di sini ada PM ya. Di sini responsibility-nya PM ya. PM ini disebutkan namanya project management ya. Atau enggak SDM bisa termasuk SDM, bagian keuangan atau jajaran yang lainnya. Target pace ya, analisis, pace, testing. Nah, di sini dia mengatakan ini perlunya analisis ya. Targetnya itu untuk dianalisis ya. Karena apa? Karena ini termasuk di bagian, kalau kita lihat dari contoh ini dia bagian planning detail ya, maka harus dianalisis. Oke. Alpes ini adalah dokumen ya. Testing ini adalah communication to user ya. Nah, ini statusnya apa? Mitigate kah atau enggak avoid kah? Oke, atau enggak transfer kah? Nah, kalian bisa cantumkan di sini. Oke, nah yang kelima kita ke risk dan trigger. Oke. Ada namanya risk event ya. Risk event ini adalah data di sini contoh lagi ya. From system is not ready to feed prod. Oke. Risk event ini adalah lebih ke dampaknya ya. Dampaknya apabila risiko yang di atas ini terjadi, maka dampaknya itu akan menyebabkan data dari sistem itu tidak berfungsi ya, seperti itu. Probability-nya itu sekitar 10% ya. Itu kalian asumsikan saja berapa persen kemungkinan terjadinya. Ya, terus trigger-nya sistemnya error. Nah, dari data yang tidak bisa dibuka atau digunakan, maka sistemnya ini error ya. Nah, akhirnya impact-nya project-nya delay. Oke, project-nya delay. Nah, strateginya harus di-avoid. Oke. Nah, responnya itu harus kita harus komitmen terhadap sistem yang dibuat ya. Maka kita harus ada maintenance. Nah, inilah contohnya. Begitu pula dengan yang di bawahnya kurang lebih sama. Oke. Nah, yang keenam adalah kesimpulan. Jelaskan kesimpulan umum dari paper yang dibuat ya. Catatan disubmit pada pertemuan ke-7 di dosen masing-masing dengan format PDF ya, dengan penamaan nama filenya itu npm nama ketua. Oke, ketua tim ya. Oke, cukup segini saja dari saya untuk di pertemuan ke-6 dari penjelasan ini. Mungkin jika ada pertanyaan boleh kalian bertanya di dalam forum ya. Oke, thank you for tonight. See you.